Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran teori grup bersama Bapak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas struktur aljabar atau sistem matematika. Di sana Bapak sudah menjelaskan bahwa struktur aljabar itu tidak lain adalah himpunan tak hampa yang dilengkapi dengan operasi. Operasi di sana terdefinisi dengan baik ketika hasil operasinya unik dan masih berada di himpunan tersebut, artinya tidak keluar dari himpunan atau biasa disebut sebagai sifat ketertutupan, ya, sifat tertutup. Pada pertemuan sebelumnya Bapak juga membahas tentang grup dan sifat dasar grup. Di sana dijelaskan bahwa grup tidak lain adalah struktur yang dilengkapi 3 syarat. Syarat pertama adalah keterpenuhan terhadap hukum asosiatif. Syarat berikutnya yaitu adanya unsur identitas. Dan terakhir, setiap anggotanya memiliki inverse. Ketika kita ingin menunjukkan himpunan adalah suatu grup, tentunya kita harus menunjukkan bahwa himpunan tersebut adalah suatu struktur, baru kita bisa menerapkan definisi tersebut. Tentu saja himpunan membentuk grup harus memenuhi 6 syarat, 3 syarat dari struktur dan 3 syarat dari grup, ya. Pada bahasan tersebut Bapak juga sudah membahas sifat-sifat grup berkenaan dengan ketunggalan identitas dan inverse, lalu juga berkenaan dengan hukum pembatalan. Pada pertemuan sebelumnya Bapak juga sudah membahas berkaitan dengan subgrup dan sifatnya. Di sana juga dipaparkan berkaitan dengan definisi subgrup. Dikatakan bahwa subgrup tidak lain adalah subhimpunan yang memiliki struktur grup. Nah, pada bahasan tersebut Bapak juga sudah menjelaskan syarat cukup dan perlu suatu himpunan membentuk subgrup atau subhimpunan membentuk subgrup. Lalu sifat-sifat subgrup diantaranya berkaitan dengan ketunggalan dari identitas dan inverse setiap anggota subgrup. Pada kali ini kita akan membahas terkait grup simetri. Nah, beberapa poin yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini yakni berkaitan dengan asal usul dari kata simetri itu sendiri, ya. Lalu kita definisikan apa itu simetri secara formal, ya. Lalu kita pandang simetri di sini adalah sebagai suatu permutasi, ya. Sebagai suatu permutasi, lalu kita nanti akan mendefinisikan permutasi himpunan. Apa itu permutasi himpunan? Nanti Bapak akan menjelaskan contoh dari simetri himpunan, ya. Permutasi himpunan. Lalu kita nanti akan mendefinisikan atau menandai suatu permutasi itu dalam tanda informal dan tanda formal, ya. Nah, selanjutnya pada bahasan kali ini Bapak juga akan membicarakan tentang grup simetri, ya. Nah, nanti pada bahasan grup ini ya tentunya yang materi-materi yang Bapak singgung tadi yang terkait tentang struktur aljabar, grup dan sifat dasar grup, subgrup dan sifat grup itu nanti akan kita pertimbangkan, ya, saat kita membahas grup simetri ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian permutasi, ya. Penyajian permutasi nanti ada 2
cara menyajikan permutasi ya akan kita bahas di sini. Pertama, penyajian permutasi menggunakan format matrik ya, 2 kali n, lalu menyajikan matrik dalam notasi siklus ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi ya, komposisi permutasi dalam 2 tanda tadi ya. Dan terakhir kita akan membahas khusus untuk siklus ya. Nanti kita terapkan di simetri lipat dan simetri putar. Nah, mungkin itu inti dari pembicaraan kita. Baiklah, kita mulai ya pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita kupas satu persatu. Apa sih grup simetri itu? Simetri berasal dari kata Yunani ya. Kalau dalam KBBI, simetri itu berarti seimbang, selaras ya. Nah, ini berasal dari 2 suku kata, sin dan metri ya, sin dan metri ya, sin dan metri. Sin ini artinya adalah bersama, berbarengan, serentak, satu sama lain sekalian ya, seperti ini nih. Nah, lalu metri sendiri itu berarti pengukuran atau ukuran ya. Jadi simetri itu tidak lain adalah gerakan yang tidak dapat dilacak atau dideteksi ya. Gerakan yang tidak dapat dilacak atau dideteksi. Nah, simetri itu terbagi menjadi 2. Ada simetri lipat, yaitu simetri yang diperoleh melalui pencerminan. Ada juga simetri putar. Apa itu? Simetri yang diperoleh melalui rotasi ya. Simetri putar ya, simetri yang diperoleh melalui rotasi. Pada dasarnya simetri lipat itu bisa dipandang sebagai simetri putar ya, dengan melakukan putaran dengan derajat tertentu ya. Jadi secara umum simetri itu adalah posisi atau gerakan yang dihasilkan dari suatu rotasi ya atau putaran. Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap gerakan itu pasti ada titik awalnya atau posisi awal. Nah, dalam simetri posisi ini kita sebut sebagai identitas ya, identitas. Ini adalah posisi awal. Ya, identitas adalah posisi awal. Nah, ketika ada benda yang memiliki simetri selain identitas atau simetri yang dihasilkan oleh putaran 0 derajat. Nah, benda yang memiliki simetri ini kita sebut sebagai benda simetris ya. Contohnya apa benda simetris? Ya, ada di sini Anda perhatikan nih, ada gambar nih, ada kupu-kupu nih, kupu-kupu. Terus ini ada apa ini, bangun ruang nih. Terus ada telur. Nah, ini ada gambar orang nih, saling membelakangi. Nah, ini semua adalah benda simetris. Kenapa? Karena mereka memiliki simetri selain identitas. Nah, pada dasarnya semua benda itu ya memiliki identitas. Kenapa? Ya karena mereka punya posisi awal, ya kan? Ketika diputar 0 derajat ya pasti tidak bisa dideteksi ya. Nah, di sini kita ambil contoh kasus kupu-kupu. Kupu-kupu ini kita bisa, ini posisinya kupu-kupunya miring nih. Miringnya ke kanan. Berarti kita bisa lipat berdasarkan sumbu diagonal ya. Ini diagonal
apa sih namanya nih, dari kanan atas ke kiri bawah. Nah ini adalah simetri lipat ya. Untuk kupu-kupu yang lain Anda bisa tentukan sendiri. Nah ini adalah benda-benda simetris ya. Lanjut. Nah, dalam konsep matematika, nah ini kita mengenal permutasi himpunan atau permutasi pada suatu himpunan. Nah, permutasi himpunan ini adalah susunan atau pasangan anggota himpunan tersebut. Ya, misalkan kita punya himpunan S beranggotakan 1, 2, dan 3 ya. Permutasi pada S ini semuanya ada 6. Itu ketika kita menyusun angka 1, 2, dan 3 ya, kita mendapatkan 6 susunan ya. 1, 2, 3 itu sendiri, lalu kita tukar posisi 2 dan 3, kita dapatkan yang ini ya. Oke, pertama kita posisi awal adalah ini ya, 1, 2, dan 3. Lalu kita menukar 2 dan 3 ini, kita peroleh jadi yang ini ya, 1, 3, 2. Lalu kita dapat, nah 1, 2, dan 2 kita tukar ya. Jadi kita dapat 2, 1, 3. Lalu posisi berikutnya 2, 3, 1. Posisi berikutnya 3, 1, 2. Dan posisi berikutnya ini adalah 3, 2, 1. Tidak ada susunan yang lain ya selain ini. Ini sudah kita data semua. Jadi kemungkinannya hanya ada 6 kemungkinan susunan yang bisa kita bentuk ya. Permutasi ini dapat dipandang sebagai pemetaan bijektif ya, pemetaan bijektif ya pada himpunan S. Pada himpunan S ya, karena kita punya pemetaan dari himpunan S ke himpunan S itu sendiri ya. Makanya kita sebut sebagai pada himpunan S, karena kita tahu bahwa pemetaan itu kan ada kodomain, ada domain. Karena di sini ada kata pada, nah berarti di sini domain dan kodomainnya sama ya. Kata pada di sini menunjukkan bahwa domain dan kodomainnya sama. Jadi di sini pemetaan bijektifnya adalah dari himpunan S ke himpunan S sendiri ya. Oke. Jadi permutasi itu dapat kita pandang sebagai pemetaan. Jelas ya. Anda ketika di SMA tentu saja udah tidak asing lagi dengan istilah permutasi ya. Ketika Anda ingin menentukan banyaknya pasangan ketua dengan wakil ketua, katakanlah untuk tim kepengurusan, katakan pengurusan OSIS, atau Anda ingin mengirimkan kontingen misalkan dalam kontingen itu harus ada ketua, wakil ketua, katakanlah. Jadi dari banyaknya orang yang dimiliki itu susunannya ada berapa kemungkinan, itu kan Anda sudah terbiasa di SMA ya. Nah, namun ketika Anda membahas permutasi saat itu, Anda tidak memandangnya sebagai suatu pemetaan. Ya, walaupun Anda sebenarnya sudah belajar tentang pemetaan kala itu ya kan. Tapi Anda belum mengaitkan konsep pemetaan dengan konsep permutasi. Nah, sekarang Bapak mengenalkan ya bahwa permutasi bisa dipandang sebagai suatu pemetaan. Gimana caranya? Nah, ini kita lihat ya. Jadi jangan ragu ya bahwa yang dimaksud permutasi di sini sama dengan permutasi yang sudah Anda pelajari itu ya. Seperti itu. Nah, di sini
Misalkan S suatu himpunan tak hampa dan sigma adalah pemetaan pada S. Pemetaan sigma kita sebut permutasi pada S jika bersifat bijektif. Nah, di sini kita kalau tadi kita berbicara pemetaan pada himpunan hingga ya. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini himpunannya hingga, anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, sekarang karena kita sudah menunjukkan, sudah memandang, sudah mampu, kita akan mengklaim bahwa bahwa permutasi itu tidak lain adalah pemetaan. Nah, sekarang kita bicara pemetaan secara umum, yaitu untuk sembarang himpunan. Misalkan S suatu himpunan tak hampa dan sigma pemetaan pada S. Pemetaan sigma disebut permutasi pada S jika bersifat bijektif. Perhatikan relasi pada himpunan berikut ya, relasi pada himpunan bilangan real ya. Nah, di sini Bapak berikan 2 contoh relasi di sini, itu relasi yang memasangkan setiap anggota bilangan real ke dirinya sendiri nih, yang ini. Lalu contoh yang kedua adalah relasi yang memasangkan setiap anggota ke kuadratnya dilebihkan 1 ya, yang ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2 contoh ini adalah permutasi? Nah, kita perlu membuktikannya ya. Nah, untuk yang pertama ini akan Bapak bahas. Nah, sisanya nanti Anda coba sendiri. Nah, sekarang kita mulai yang pertama ya. Untuk membuktikan yang pertama, berarti kita butuh apa sih itu pemetaan bijektif ya. Untuk menunjukkan pemetaan bijektif berarti kita harus menunjukkan 3 langkah ya. Pertama, Anda harus menunjukkan pemetaannya dulu, bahwa sigma ini terdefinisi dengan baik. Lalu Anda harus menunjukkan bahwa si sigma ini adalah pemetaan 1, 1. Dan terakhir Anda harus menunjukkan bahwa sigma ini adalah pemetaan pada. Nah, ketika semua itu terbukti, baru kita dapat mengklaim atau kita dapat mengatakan bahwa sigma ini adalah permutasi ya. Nah, sekarang yang pertama dulu akan kita tunjukkan bahwa sigma ini adalah pemetaan ya. Sigma adalah pemetaan. Nah, berarti kita ambil X dan Y anggota bilangan real. Nah, dengan X sama dengan Y. Di sini kita punya, jadi sigma X sama dengan X. Kita punya sigma X sama dengan X ya. Padahal di sini kita juga punya X sama dengan Y. Ya sudah, langsung kita ganti. Nah, berarti kalau sigma X sama dengan X, ya berarti kalau Y berarti X sama dengan sigma X, berarti Y sama dengan sigma Y. Nah, berarti karena untuk setiap kita ambil X dan Y real dengan X sama dengan Y mengakibatkan sigma X sama dengan sigma Y, kita simpulkan ya. Kita simpulkan untuk setiap X dan Y anggota bilangan real dengan X sama dengan Y mengakibatkan sigma X sama dengan sigma Y ya. Sigma X sama dengan sigma Y. Jadi kesimpulannya bahwa sigma adalah
pemetaan, ya kan. Yang kedua akan kita tunjukkan bahwa sigma adalah 1 1. Akan kita tunjukkan sigma adalah 1 1. Kita ambil X dan Y anggota bilangan real ya. Kita ambil X dan Y nya real dengan sigma X sama dengan sigma Y ya. Nah, berarti di sini kita punya X sama dengan sigma X. Ini dari mana X sama dengan sigma X? Ya karena kita punya ini informasinya, sigma X sama dengan X ya. Nah, lalu kita punya juga bahwa sigma X sama dengan sigma Y. Ya kan? Nah, di sini kalau sigma X sama dengan X berarti sigma Y sama dengan Y, ya kan? Sigma Y sama dengan Y. Nah, X sama dengan sigma X sama dengan sigma Y sama dengan Y, berarti X sama dengan Y. Kita pakai silogisme ya. Jadi di sini maka X sama dengan Y. Ya. Jadi untuk setiap X Y anggota bilangan real ya, untuk setiap X anggota bilangan real untuk setiap X Y anggota bilangan real dengan sigma X sama dengan sigma Y ya, mengakibatkan X sama dengan Y, maka kita katakan bahwa sigma ini adalah 1 1. Oke. Dari penjelasan nih antara pemetaan terdefinisi dengan baik dengan pemetaan 1 1 itu seperti kebalikannya ya, seperti converse ya atau kontraposisi ini. Berarti tadi terdefinisi dengan baik sudah, lalu ini pemetaan 1 1 sudah, satu lagi adalah pemetaan pada ya. Ini udah penuh. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus semuanya. Kita akan buktikan yang ketiga. Akan kita buktikan bahwa si sigma ini adalah pada. Oke. Untuk menunjukkan sigma pada ya berarti kita harus menunjukkan bahwa semua anggota kodomainnya itu harus punya prapeta ya, harus punya pasangan di domain ya. Oke. Berarti kita ambil Y anggota dari anggota bilangan real ya. Ya, anggota bilangan real. Lalu kita pilih. Nah, kita pilih mana yang menjadi prapetanya dari si Y ini, pasangan si Y ini. Jadi kita punya di sini Y. Kita harus menentukan yang ini nih. Nah, si Y input ini ya, si prapeta dari si Y ini. Nah, berarti di sini kita pilih X yang sama dengan Y ya gitu. Jadi kita pilih anggota domain yang sama dengan anggota kodomain yang kita ambil tadi ya. Kita pilihnya yang sama ya. Kalau misalkan kita ngambil 3 bilangan real ya berarti kita ambil 3 lagi di di domainnya ya. X nya anggota bilangan real sehingga X sama dengan Y. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini berarti kita punya Y sama dengan, karena kita di sini punya
X sama dengan Y, berarti kita Y sama dengan X. Sementara X sendiri adalah tidak lain sigma X. X adalah sigma X. Nah, jadi setiap kita mengambil anggota kodomain, katakanlah Y, senantiasa dapat kita temukan pasangannya di domain, yakni X ya, sehingga Y adalah peta dari X. Dan dengan demikian dapat kita simpulkan ya bahwa sigma adalah pada ya. Jadi dari uraian tadi jelas bahwa sigma adalah pemetaan yang terdefinisi dengan baik, lalu sigma adalah satu-satu, dan terakhir sigma adalah pada. Jadi dengan kata lain, sigma adalah pemetaan bijektif. Karena sigma bijektif, dapat kita klaim bahwa sigma adalah permutasi. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang ini adalah tugas Anda. Sama caranya, intinya menunjukkan 3 langkah tadi. Jangan bertanya lagi nanti, Pak ini permutasi bukan? Lah, kalau semua Bapak yang mengerjakan, nanti kapan Anda nyobanya? Padahal Bapak di sini udah detail sekali ya, satu persatu. Anda kalau belum lupa, misalkan ini kan materi waktu di teori himpunan ya, untuk membuktikan pemetaan terdefinisi dengan baik satu-satu pada itu adanya di teori himpunan. Jadi nanti buka lagi buku teori himpunannya. Kenapa kok Bapak membuktikannya untuk pada seperti itu ya? Anda buka lagi definisinya ya. Jadi jangan malas ya, karena belajar itu adalah mengulang dan mengulang. Kalau kita lupa, tidak ada kata terlambat, buka lagi buku yang bersangkutan ya. Misalkan S himpunan tahampa dan MS itu adalah semua pemetaan pada S. Jadi semua pemetaan pada S ya. Lalu di sini kita bentuk himpunan, namanya himpunan SIM S ya, himpunan SIM S. Himpunan SIM S ya, himpunan SIM S. Ini adalah himpunan semua permutasi pada S. Nah, himpunan SIM S ini terhadap operasi komposisi pemetaan membentuk grup simetri, Nah, sementara semua subgrupnya kita sebut sebagai grup permutasi. Jadi grup permutasi itu adalah subgrup dari grup simetri. Nah, ada yang perlu Anda perhatikan nih. Tadi kan di sini ada SIM S. Nah, SIM S ini ketika S-nya adalah himpunan bilangan atau himpunan yang jumlah anggotanya hingga, nah kita cukup tulis aja SN ya. Seperti ini ya. SN ya. Nah, seperti ini SN ya. Nah, ini banyaknya anggota dari SN adalah sebanyak N faktorial. Seperti tadi di depan nih. Depan tadi kita sudah membahas himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 ya. Itu jumlah anggotanya berapa? 3. Ketika kita faktorialkan berapa? 6 ya. Jadi banyaknya permutasi pada himpunan tadi ada 6 gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Misal diberikan 2 buah permutasi pada S, katakanlah sigma permutasi dari permutasi yang memetakan 1 ke 3, 2 ke 1, dan 3 ke 2. Lalu permutasi to ya, ini 1 ke 3, 2 ke 1, dan 3 ke 2. Komposisi sigma dan to ini adalah seperti berikut ya. Nah, ini kita lihat ya, di sini sama seperti waktu Anda belajar
komposisi FOG ya, atau GOF ya waktu di SMA. Yang pertama, kalau kita mengkomposisikan sigma ke ini ke to, berarti kita mulainya to dulu ya. Jadi kita mulai to dulu, berarti di sini adalah satu di sini, berarti dipetakan oleh to ini ya. 1 dipetakan oleh to ketiga ya. Nah, lihat 1 dipetakan ke 3, lalu 3 dipetakan oleh to ke 2, berarti di sini 3 dipetakan oleh sigma ya. 3 dipetakan oleh sigma ke 2, berarti sini 3 dipetakan oleh sigma ke 2 ya. Nah, jadi tadi 1 ke 3, 3 ke 2 ya. Oke, berarti 1 ke 3 ya. Oke, 1 ke 3, lalu 3 ke 2 ya. Berarti kita dapatkan 2 akhirnya ya. Berikutnya 2 ini adalah dipetakan oleh to ke 1 ya. 2 dipetakan oleh to ke 1 ya. 2 ke 1 ya. Oke, 2 ke 1 lah, 1 ke 3, 1 ke 3. Oke, jadi 2 ke 3 ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah 3 ya. 3 oleh to kedua, 3 oleh to kedua ya. Ini 3 kedua ya. Lalu 2 oleh sigma ke 1 ya. 2 ke 1 ya. Berarti sini akhirnya jadi 3 ke 1, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita dapatkan komposisi sigma dan to ini adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Nah, Anda perhatikan grup simetri S3 ini. Dengan operasi komposisi kita dapatkan yang ini, ada identitasnya. Ini adalah yang seperti tadi yang sudah kita tuliskan itu, yang di awal tadi yang kita masih pakai lambang informal tadi, yang 123 132. Nah, ini sudah ditandai dengan tanda yang formal ya.